Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardika Pritomo dengan nomor pokok mahasiswa 2050233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja individu yang saya kerjakan. Dalam lembar kerja individu ini, saya merancang latar belakang yang terdiri dari pandangan umum sesuai dengan tema, landasan normatif, dan variabel. Baik, yang pertama terdapat pandangan umum sesuai dengan tema yang berisi tentang informasi singkat mengenai atau yang mengacu kepada tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas dalam LK kelompok. Yang kedua, terdapat landasan normatif. Dalam landasan normatif ini berisi tentang dasar hukum, baik itu norma, aturan, atau ketentuan yang berlaku, yang sesuai dengan paragraf sebelumnya, atau yang sesuai dengan pandangan umum. Selanjutnya terdapat variabel. Dalam variabel berisi tentang penjelasan lebih rinci dari permasalahan yang sudah dibahas dalam landasan empirik. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan saya bahas dalam lembar kerja kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas lembar kerja kelompok. Sebelumnya, dalam membuat karya ilmiah, kita tidak bisa langsung membuat judul atau mencari sumber di Google untuk membuat judul, melainkan kita harus mencari terlebih dahulu masalah yang akan kita angkat, baik itu dari artikel, Google, jurnal, berita, dan lain-lainnya. Dengan masalah tersebut, kita akan menemukan variabel-variabel yang nantinya kita akan pakai dalam membuat judul. Baik, di sini saya akan membahas alur bagaimana cara membuat karya ilmiah. Yang pertama, terdapat pandangan umum sesuai dengan tema. Di sini kita sudah mendapat tema, yaitu profesionalisme guru dan keterampilan abad 21. Yang saya angkat dalam pandangan umum ini yaitu pertama, hakikat pendidikan, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui pengalaman belajar. Nah, dalam mengembangkan potensi peserta didik ini diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu faktornya yaitu adanya guru yang kompeten. Kompeten ini yang saya maksud dalam tema itu profesionalisme guru dan keterampilan abad 21. Dengan adanya guru yang kompeten tersebut yang profesionalisme dan memiliki keterampilan abad 21, maka diharapkan fungsi dan tugas guru bisa terlaksana dengan baik dalam membimbing peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan. Selanjutnya terdapat landasan normatif. Landasan normatif ini berisi tentang landasan hukum. Nah, dalam landasan normatif ini saya mengambil melalui UUD 1945 alinea keempat, yaitu yang berisi salah satunya terdapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini diperlukan untuk mengembangkan potensi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi peserta didik yang dimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, untuk mengembangkan potensi peserta didik dibutuhkan guru. Salah satunya guru memiliki faktor yang penting dalam
mengembangkan potensi peserta didik ini. Dalam UU nomor 14 tahun 2005 pasal 1 tentang guru dan dosen, peran atau tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya terdapat landasan empirik. Nah, landasan inilah yang nantinya akan dibuat judul. Landasan empirik ini berisi tentang masalah yang kita angkat. Masalah ini harus sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini kita mengangkat sebuah masalah, yaitu kurangnya guru yang kompeten. Di Indonesia masih banyak sekali guru yang kurang terampil atau kurang kompeten. Persebaran guru yang terampil di Indonesia belum cukup merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu berasal dari masalah minat guru itu sendiri. Masalah keterbatasan guru terampil ini menjadi tugas bersama, baik pemerintah, guru, dan calon guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal ini sebagai data pendukung landasan empirik yang berisi mengenai masalah yang sudah kita angkat sebelumnya. Selanjutnya variabel. Dari masalah yang sudah kita bahas di landasan empirik, di sini saya mengambil dua kategori. Yang pertama itu komponen keterampilan mengajar, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, lalu kompeten keterampilan abad 21 dibagi ke dalam 4 kategori. Cara berpikir, cara bekerja, alat untuk bekerja, dan hidup sebagai warga negara. Dan satu lagi yang saya ambil yaitu apa solusi dari pembelajaran, apa solusi dari masalah keterampilan ini. Salah satunya itu menggunakan pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro dapat diartikan sebagai cara latihan keterampilan keguruan atas praktik mengajar dalam lingkungan kecil atau terbatas, yang merupakan model pembelajaran yang dikecilkan atau disebut real teaching. Maka tujuan dari pembelajaran ini ialah melatih dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar keguruan dan mendapatkan profesi keguruannya. Lalu judul. Dari variabel di atas kita mendapat kesimpulan, yaitu yang pertama keterampilan guru dan keterampilan abad 21. Maka dapat kita simpulkan untuk judul kita memilih efektivitas pembelajaran pada mata kuliah profesi pendidikan dalam meningkatkan guru berketerampilan abad 21. Nah, setelah kita memiliki judul, masalah, barulah kita dapat membuat rumusan masalah. Yang kita angkat terdapat 2 rumusan masalah, yaitu berdasarkan penjelasan, yaitu rumusan masalah yang pertama, faktor penyebab, dan kedua, bagaimana solusi untuk meningkatkan keterampilan guru tersebut. Dalam mencari informasi atau hasil penelitian kami, kita menggunakan 3 media. Yang pertama buku, yang kedua jurnal, dan yang ketiga narasumber. Dari informasi-informasi yang sudah kita dapat akan menjadi sebuah pembahasan, baik dari buku, dari jurnal, dan dari narasumber. Lalu dari hasil pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita dapatkan dari informasi baik dari buku, jurnal maupun narasumber, maka kita simpulkan untuk solusi dan saran
Saran untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 memulai pelajaran mata kuliah profesi pendidikan di NSB berikut. Yang pertama, guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Guru diharuskan mengembangkan potensi diri. Guru diharuskan meningkatkan kemampuan dan berani menerima perubahan agar guru tersebut tetap relevan dengan abad 21. Yang terakhir, guru bisa mengembangkan ilmunya dengan melakukan berbagai pelatihan seperti seminar, workshop, webinar, dan kegiatan yang lainnya. Jadi dapat saya simpulkan, untuk alur pembuatan karya ilmiah yaitu yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Apa sih fungsi tema? Tema itu akan berguna untuk kita membuat landasan umum dan pandangan umum dan landasan normatif. Selanjutnya, sesudah kita menentukan tema, kita harus menentukan masalah yang sesuai dengan tema. Masalah ini akan berguna pada landasan empirik dan variabel. Setelah itu, kita lanjut ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang terdiri dari pandangan umum, lalu dari pandangan umum kita membuat landasan normatif yang berisi dengan dasar hukum. Selanjutnya setelah itu kita menulis landasan empirik yang kita dapatkan dari masalah sebelumnya yang sudah kita teliti dan kita pahami. Dari landasan empirik tersebut kita bisa menambah informasi tambahan dalam paragraf 4, baik itu dari jurnal ataupun buku dan lain-lainnya. Setelah kita memahami permasalahan di paragraf landasan empirik, kita bisa menentukan variabel. Untuk selanjutnya, yang kita dapat menentukan variabel yang selanjutnya akan kita bahas atau kita gunakan untuk membuat judul. Jadi, untuk membuat judul kita memerlukan proses yang cukup panjang, tidak langsung membuat judul. Setelah itu, kita harus membuat rumusan masalah yang sesuai dengan judul atau permasalahan yang sudah kita ambil. Setelah itu, setelah mendapatkan rumusan masalah, kita baru mencari informasi, baik itu dari buku, jurnal, maupun narasumber, maupun media lainnya. Setelah semua data-data terkumpul, kita langsung membahasnya dalam pembahasan, yaitu menyimpulkan dari baik buku, jurnal, maupun narasumber. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.